Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Tuhan, kalau sampai Mas Yudi mencelakai Mas Bisma gimana? Mau apa kamu? Jadi kamu orangnya yang ingin memperkosa adikku? Kamu nggak terima? Nggak ada satupun kakak di dunia ini yang terima adiknya dihina. Dia udah berani menamparku. Laki-laki nggak tahu malu seperti kamu, pantas ditampar. Ajar kamu. Maya! Cepat! Lepasin aku! Lepasin aku! Minggir kamu! Gawat. Kalau sampai Mas Yudi ninggalin aku nggak bakal punya pembela lagi dong. Sedangkan Mas Bisma, sama ini dia sudah menolak aku mentah-mentah. Bagus, bagus sekali. Kamu masih punya nyali untuk masuk ke halaman rumahku. Bagus Anda datang ke sini. Saya nggak perlu menerobos rumah Anda lagi. Jadi kamu sengaja datang kemari untuk menemui aku. Ada yang mau saya bicarakan. Lu jangan macam-macam. Biarkan dia. Apa yang mau kamu bicarakan? Saya mau memberikan ini. Ini kan. Yang selama ini Anda cari-cari. Yang Anda inginkan. Itu surat tanah kami. Surat tanah keluarga kami. Yang Anda inginkan. Silakan ambil. Tapi serahkan Aisyah kepada kami. Tapi sayangnya, kamu masuk ke dalam rumahku dengan cara yang tidak sopan. Kamu berulah dan menghina tamu saya. Apa maksud Anda? Dengar, aku bisa saja melenyapkanmu kapanpun aku mau. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Aku ingin kamu tetap hidup dalam penderitaan atas apa yang aku lakukan terhadap Aisyah adikmu. Ambil. Saya tidak butuh tanah kalian. Karena saya bisa mendapatkan kapan saja saya mau. Tentunya setelah kalian semua mati merana atas penderitaan Aisyah. Anda benar-benar biadab. Terserah. Terserah apa yang kamu bilang. Aku tidak peduli. Oh ya, kamu harus merawat baik-baik tanahmu itu agar selalu subur. Supaya saat saya mendapatkan tanah itu tidak dalam keadaan tandus. Pastinya setelah keluarga kalian mati karena merana. Bu Rahayu, aku mohon. Kasihanilah keluarga aku. Sementara semalaman saya bersimpu di halaman rumah kalian dengan keranda jenazah anakku. Kalian tidak peduli pada permintaanku. Mana rasa kasihan kalian? Sekarang kamu minta kasihan dari saya. Terkutuk kalian. Terkutuk kamu. Aku bersumpah, kamu dan keluargamu tidak akan tidur nyenyak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma, mana Aisyah? Bisma, jangan main-main sama ibu. Aisyah di mana? Aisyah, Aisyah, mana Aisyah? Bisma, kok kamu diam aja sih? Aisyah di mana?
Aku belum bisa membawa Aisyah kemari, Bu. Kenapa, Mas? Apa kamu nggak berhasil bawa surat-surat itu? Aku berhasil membawa suratnya, Risma. Bahkan dengan mudah aku dapatkan dari Pak Dahlan. Lalu kenapa? Bu Rahayu, dia tidak menginginkan tanah ini lagi, Bu. Dia tidak mau Aisyah ditukarkan dengan tanah ini lagi. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong. Puluhan tahun mereka mengincar tanah itu dan nggak mungkin. Apa yang dia lakukan terhadap kita? Bu Rahayu benar-benar nggak mau, Bu. Bahkan surat tanah ini dilempar ke muka aku. Dicampakkan begitu aja. Ya Allah. Mereka menginginkan Aisyah, Bu. Bu Rahayu ingin membalas kematian Amir dengan membuat Aisyah sengsara. Dia ingin membuat satu keluarga kita mati merana, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa tanah itu nggak kita berikan ketika Bu Rahayu minta? Ini semua salah aku. Berikan Al-Quran itu ke Bisma. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Aku bodoh, harusnya aku tidak bersumpah di bawah Al-Quran untuk memberikan apa aja kecuali tanah ini. Ini semua salah aku yang bodoh. Kenapa nggak biarkan aku mati saja, ya Allah? Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Istighfar. Apa salah ibu? Apa salah dosa ibu? Sehingga masalahnya bertubi-tubi. Bu, istighfar ya, Bu ya. Ini semua ujian dari Allah. Kita semua harus kuat menghadapi ini semua. Aku berjanji. Aku berjanji akan membawa Aisyah pulang. Apapun resikonya. Walaupun nyawa aku taruhannya. Apa? Ibu mau memotong tangan Aisyah? Ya, untung aja aku bisa mencegah ibu. Tapi aku nggak yakin masalah ini akan selesai. Mungkin hari ini Aisyah bisa selamat, tapi besok belum tentu, Kak. Restu, kamu harus berbuat sesuatu. Kamu jangan diam aja. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Dan aku sudah bawa dia keluar dari gudang, tapi dia malah pilih untuk kembali, Kak. Aku juga akan berpikiran seperti itu kalau aku menjadi Aisyah. Kita semua ini harus bersabar. Kita harus sabar menghadapi masalah yang rumit seperti ini. Ibu mau membunuh Aisyah di depan mata aku sendiri. Tapi Mbak malah terus-menerus meminta aku menggunakan akal sehat dan bukannya hati. Mbak dengar ya. Mbak tahu nggak betapa sulitnya untuk mengendalikan hati? Karena Aisyah yang lakukan itu sudah benar, Restu. Itu sudah benar. Baiklah. Kalau gitu aku minta tolong sama Mbak. Bicara sama ayahnya Mbak. Ayahku? Iya. Karena ayahnya Mbak tahu sesuatu. Dia tahu siapa yang membunuh Mas Amir. Maksudnya gimana ya? Iya, Mbak. Ayahmu berada di sana saat kejadian. Di tepi sungai itu. Dia pasti tahu siapa pembunuhnya.
Kenapa kalian baru ngomong sekarang? Aku juga baru ingat, Mbak. Dan seingatku di sana ada Pak Hendra. Ya, dan aku juga sudah ketemu sama Pak Hendra untuk menanyakan masalah itu. Aku yakin, Mbak, Pak Hendra mengetahui sesuatu. Tapi dia masih enggan untuk membicarakannya. Makanya Mbak, aku mohon, Mbak harus bicara sama Pak Hendra. Mungkin kalau sama Mbak, dia bersedia untuk membicarakannya. Ya. Aku pasti mencari kebenarannya. Aku pasti tanya sama ayahku. Restu! Di mana kamu? Restu! Mana kamu, Restu? Mas! Tuhan, untung aja ya kamu gak kenapa-napa. Aku dengar dari anak buah kamu tadi katanya mobil kamu tergelincir ya? Ya, dan semua itu gara-gara Restu. Mana anak itu sekarang? Aku harus kasih dia pelajaran. Jadi semua ini Restu Mas yang lakuin? Ya, dia yang ngelakuin semua ini. Dan karena apa lagi kalau bukan karena perempuan kampung itu? Aisyah? Jadi semua ini gara-gara perempuan sialan itu, Mas? Emang dasar perempuan gak waras itu. Emang tuh, sama kayak kakaknya. Mas tahu nggak? Dia baru aja mempermalukan Mas Yudi. Dan Mas Arif tahu nggak? Apa yang dia katakan sama ibu? Dia bilang kalau dia mencintai Aisyah, Mas. Mas, dia itu udah mengkhianati keluarga ini, Mas. Dia itu mencintai adiknya Mas Bisma. Padahal kan dia tahu kalau Bisma itu musuh besar keluarga kita kan. Kalian ini memang benar-benar binatang. Restu, kamu tuh nggak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga aku yang terhormat. Aku nggak peduli apa yang Mas Amir mau bilang. Sekarang tolong kasih aku jalan. Aku akan bawa Aisyah pergi dari sini. Kurang ajar. Jadi Restu benar-benar mencintai Aisyah. Aku akan mengajar anak itu. Mas, kamu ngapain? Daripada kamu mengajar anak itu, percuma Mas. Ibu tuh pasti ngebelain Restu. Ya, kamu benar. Dari kecil emang ibu selalu ngebela dia. Tapi anak itu harus dikasih pelajaran. Karena nggak ada yang berani ngasih dia pelajaran di rumah ini selain ibu. Jadi daripada kamu cari Restu, mendingan kamu temuin ibu. Kamu bilang sama ibu supaya ibu tuh matanya kebuka. Jadi dia bisa lihat mana yang benar. Ya udah, kalau begitu kamu ikut aku sekarang. Kamu bantu aku jelasin ke ibu. Ayo. Mata Aisyah. Kenapa mata itu seperti mengingatkan aku pada sesuatu? Apa yang terjadi? Bu. Arif, kamu masuk ke kamar ibu tanpa mengetuk pintu. Apa istrimu tidak pernah mengajari kamu sopan santun masuk ke kamar orang lain? Maaf, Bu. Tapi ada yang aku ingin ceritain, Bu. Ini penting, Bu. Penting. Cepat kamu sampaikan. Restu, Bu. Ada apa dengan Restu? Restu mencintai Aisyah, Bu. Dan sekarang mereka malah pacaran, Bu. Kamu sudah dihasut sama istrimu. Bu, aku nggak ngasut siapa-siapa kok, Bu. Emang kayak gitu kebenarannya. Diam kamu. Ibu tidak minta kamu bicara. Kau pikir ibu semudah itu percaya sama kamu?
percaya bahwa Restu itu pacaran sama Aisyah. Restu itu sekolah tinggi, sekolah di luar negeri. Nggak mungkin dia jatuh cinta sama perempuan kampung yang namanya Aisyah itu. Pakai otak kamu. Jangan terlalu mudah dihasut sama istri kamu. Bu, ibu boleh aja nggak percaya sama aku, Bu. Tapi tuh aku tahu sendiri, memang itu kebenarannya, itu fakta, Bu. Cukup. Jangan kamu pikir semua orang mudah dihasut. Ibu bisa melihat tanpa diberitahu. Bu, kenapa sih? Ibu tuh nggak pernah percaya sama aku. Ya karena kamu memang orang yang tidak pantas untuk dipercaya. Kamu nggak ingat apa? Kamu pernah mengganggu ibu malam-malam ketika ibu mau istirahat. Bawa ibu ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi di rumah sakit? Ibu dipermalukan di depan semua keluarga Bisma. Maya, sebenarnya apa yang udah kamu lakuin, ha? Gak, Mas. Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Aku jujur semua sama ibu. Tapi kemarin, waktu kamu habis selesai berpesta, kamu pingsan kan sama Mas Yudi? Terus aku tuh tahu kalau Restu bawa Aisyah ke rumah sakit. Bohong. Tidak begitu kejadiannya. Aisyah dibawa oleh anak buahnya Arif ke gudang. Kamu mengarang cerita itu lagi. Gak mungkin semua itu terjadi itu. Maya, udah. Bu, kenapa jadi bertengkar begini sih, Bu? Karena ibu gak mau anak-anak ibu diadu domba dan dihasut sama orang. Aku gak ngadu domba, Bu. Kenapa sih gak sekalian aja ibu interogasi mereka? Ibu omongin berdua supaya ibu tuh tahu kebenarannya, Bu. Oh, kamu sudah ngajarin ibu ya? Kamu akan rasakan akibatnya. Mbak Ranti, Bisma mana? Bisma, istrinya dan anaknya sudah pulang, Bu. Saya yang memintanya dia untuk beristirahat. Dan gantian saya yang menjaga Bu Ningrum di sini. Terima kasih, Mbak Ranti. Bu Ningrum, saya sudah menganggap keluarga ibu seperti keluarga saya sendiri, Bu. Bu Rahayu nggak mungkin mencelakai anak kandungnya sendiri. Meskipun Bu Rahayu sekarang belum menyadari bahwa Aisyah adalah anak kandungnya. Tapi hubungan batin tetap ada. Gak mungkin bisa dihilangkan. Tadi siang saya ada di sana, Bu. Saya melihat Rahayu. Dia mau memotong tangan Aisyah. Tapi entah kenapa sulit itu terlepas begitu aja. Waktu itu Bu Rahayu bertatapan mata, entah kenapa tiba-tiba terjadi begitu aja. Benarkah begitu? Lalu apa yang terjadi? Aku gak mungkin menceritakan yang sebenarnya. Bu Ningrum, semuanya itu karena kekuatan, Bu. Kekuatan yang ada di sini. Aisyah memiliki iman yang sangat-sangat kuat. Saat Rahayu mau memotong tangan Aisyah, itu gak akan terjadi. Benarkah apa yang dibilang Mbak Ranti? Iya, Bu. Saya nggak bohong. Karena memang benar tadi siang itu saya ada di sana. Tapi kenapa hati saya masih berdebar? Saya masih merasakan Aisyah di dalam bahaya, Mbak. Aisyah memiliki takdirnya sendiri. Bahaya itu adalah bayangan.
restu mataharinya. Mereka berdua dilahirkan untuk saling melengkapi. Mereka bisa membuat perubahan dan kedamaian.